saya diundang ceramah di lapangan kantor Wali Kota Jakarta Utara. Sebelum ceramah, saya sempat ngobrol dengan Wali Kota, Pak Bambang Subiono, yang kebetulan katanya masih cucunya Sunan Derajat. Saya juga ngobrol dengan Lantamal, kalau tidak salah juga ada Kapolres, bahwa di Tanjung Priuk itu ada sesuatu yang mulai menghangat, yaitu masalah kuburan yang disebut dengan Mbah Priuk. Kira-kira sebulan kemudian Pak Wali Kota itu mengadakan ceramah di rumahnya. Saya ceramah kembali karena beliau akan berangkat umroh. Tapi pada hari haknya umroh, beliau tidak jadi berangkat karena terjadi insiden di kuburan yang disebut sebagai kuburan Mbah Priuk. Apa sih penyebabnya? Perlu diketahui bahwa ada orang yang membuat buku tentang sejarah makam Mbah Priuk dengan judul yang sangat luar biasa. Kalau sekarang judulnya menohok. Ini judulnya Risalah Manaqib Mbah Priuk, Makam Keramat Wali Allah, Situs Sejarah Tanjung Priuk, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini Al-Syafi'i, Sunni, penyebar syiar Islam di Pulau Jawa dan Sumatera. Ribut sampai makan korban. Lah, namanya tokoh agama dan pemerintah yang bertanggung jawab kemudian mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu dihadiri antara lain Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Munzir Tamam MA, Ketua MUI, Ketua Umum MUI DKI, kemudian ada juga dari Komisi Pengkajian. Didatangi juga beberapa ulama dan beberapa habaib. Kesimpulannya bahwa kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Ini bukunya. Saya tidak mau panjang kalimat. Kuburan keramat Mbah Priuk itu palsu. Tidak kurang Pak Yusuf Kala ngasih sambutan juga. Untungnya saya pernah dapat buku ini lebih kurang 100 biji dan saya bagikan kepada teman-teman saya. Tapi sekarang mungkin kita tidak akan menemukannya lagi. Anehnya, dan ini saya ingin tambahkan statement dari Wakil Gubernur waktu itu. Wakil Gubernur Jakarta Priyanto yang pernah mengatakan, ini dalam berita, Wakil Gubernur DKI Jakarta Priyanto melakukan gelar testimoni kasus Priuk kemarin. Sejumlah saksi kunci yang selama ini tidak pernah dihadirkan dalam penyelidikan diberi kesempatan secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya. Dari sejumlah bukti-bukti ternyata makam Dobo yang disebut makam Mbah Priuk hasil rekayasa. Area makam Dobo itu dulunya kosong. Saya yang mengusulkan agar dibangun kembali setelah kerangka jenazah dipindah ke Semper, ujar pengakuan Habib Abdullah, mantan kuasa hukum Habib Al-Haddad dalam testimoni terbuka di hadapan seluruh pejabat TKI di Balai Agung. Pemindahan kerangka jenazah makam Dobo ke Semper diakui oleh Sukoco, saksi hidup pencatat jenazah yang mengurus pemindahan saat itu. Jadi kuburan yang dikatakan Habib Al-Haddad itu sudah dipindahkan. Jadi keramat Mbah Priuk palsu. Ini salah satu kewajiban pada suka. Saya tidak akan mundur. Sampaikan pada umat, sebab kalau tidak Allah akan bertanya, kenapa kamu diam? Dan Mbah Priuk yang dikatakan Mbah Priuk itu yang disebut cikal bakal bahwa namanya Tanjung Priuk dari orang itu juga bohong. Saya pernah ngobrol dengan Bang Ridwan Saidi bahwa nama Priuk itu sudah ada sejak abad kedua dan bukan dari Habib ini. Tolong ini disampaikan. Saya juga sempat bicara dengan beberapa orang yang pernah tinggal di sekitar situ, di antaranya RT Tafsir di sini. Beliau mengatakan, dari dulu saya tidak pernah mendengar ada namanya Mbah Priuk, tidak ada. Saya hidup di Tanjung Priuk, katanya. Jadi kepentingannya apa? Ini tolong disampaikan pada orang-orang yang tertipu hatinya karena gampang percayaan dengan orang-orang yang punya kepentingan. Bayangkan kalau keramat itu dipertahankan, sekarang berapa puluh juta, berapa ratus juta dapat duit dari jualan bukunya. Belum jualan gamis dan minyak wanginya. Dan akibat dibiarkannya ini,
Sekarang ada orang yang ngaku turunannya Mbah Priuk, lu aja juga buat jualan. Ziarah kubur boleh, perhatikan loh. Saya nggak larang orang ziarah kubur. Ziarah kubur secara hukum syar'i boleh. Ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis. Ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan. Justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang nggak ada contoh Nabi, kita jelaskan. Dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak. Menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. Masa kita mau biarkan orang berkelimbang dengan kesyirikan, orang berkelimbang dengan bid'ah? Nggak boleh kita biarkan.